Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi saya agak yakin bahwa di waktu-waktu, di masa-masa sisa-sisa hidupnya, dia akan dengan mudah merasakan Tuhan yang menemani dan setia ada di sampingnya. Justru di saat-saat dia merasa terpuruk, entah karena sakit, karena macam-macam kekecewaan, atau ketika dia mentalnya down karena apa yang mungkin dia harapkan bisa dia lakukan tidak lagi bisa dia lakukan karena situasi yang dia alami. Dalam waktu yang begitu panjang, saya yakin berumur, dan yang paling tahu mungkin Mbak Sela. Bagi kita itu menemani orang yang berada di puncak, yang ada dalam kejayaannya, yang sedang dielu-elukan banyak orang, itu pasti mudah, dan mungkin malah kita berlomba-lomba ingin mendekati. Tetapi menemani orang dalam situasi yang paling tidak baik, atau menemani orang dalam situasi paling lemah bahkan dalam definisi dirinya sendiri, itu pasti susah, pasti sulit, apalagi dalam waktu yang lama. Mengalami sendiri sesuatu yang berat pasti juga akan terasa amat berat. Tetapi kalau ada yang menemani di saat berat, mungkin yang berat itu bisa tertanggungkan, bisa dipikul. Jadi saya bilang, saya tidak tahu apakah saudara kita Darko itu dia sedang berjaga-jaga ketika Tuhan sudah siap-siap mau memanggil dia. Tapi bagi saya pasti lebih mudah bagi dia untuk merasakan Tuhan yang setia, yang menemani ya dalam diri atau figur orang-orang yang ada di sekitar dia selama dia sakit, selama dia
mengalami hidup yang berat, dan ya saya membayangkannya merawat luka, menemani untuk cuci darah, melakukan itu sehari, 2 hari, 1-2 minggu mungkin orang bisa tahan, tapi melakukan itu sekian tahun, dari mana kekuatannya? Apalagi tidak ada kewajiban tuh buat Mbak Sela misalnya untuk melakukan itu semua. Tuntutannya berasal dari mana? Tidak ada, hanya sebuah kerelaan, dan ya kita bisa bilang itu kasih, itu cinta. Dan dari mana cinta yang sekuat itu, yang setahan itu, ampun dari Tuhan yang mengasihi tanpa syarat. Kita bersyukur atas pengalaman nyata tentang Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan sesuatu bagi orang lain dengan begitu total. Dan kalau tadi saya mengatakan pasti lebih mudah bagi Pak Eliarko untuk merenungkan tentang Tuhan, dan dengan itu kan kita menantikan Tuhan yang datang. Tapi lebih lagi ketika kita sudah mampu merasakan Dia itu tidak sedang kita tunggu Dia mau datang, tapi Dia sudah ada, sudah menemani, sudah setia, menggandeng, memeluk, menguatkan. Apalagi yang kita harapkan dalam hidup kalau bukan pengalaman dengan Tuhan yang macam begitu. Dan saya kira kalau ada dari antara kita yang sanggup melakukan itu, biarlah bermegah karena Tuhan yang memampukan, karena Tuhan yang memberi kekuatan, karena Tuhan yang memperkenankan untuk bisa. Ya, saya mendengar cerita Romo Mali, Bapak Ibu semua, seperti misa-misa sebelumnya, mungkin ada sharing sedikit tentang perjalanan 40 menuju 100 hari. Hari ini saya bersyukur dan mau membagikan sharing tidak dengan air mata lagi, tetapi dengan senyuman, karena selama 40 sampai 100 hari ini yang bagi saya di luar nalar, yang bagi saya itu membuat saya shock, tetapi saya justru bersyukur karena ternyata Tuhan tuh lihat kalau semuanya itu berjalan tidaklah mudah. 40 ke 100 ini cobaannya berat, ujiannya berat. Banyak orang datang ke rumah, membawa kendaraan, mengaku-ngaku kenal dengan Pak Eliarko, terus mau ngajak kenalan, mau ini, mau itu, tidak 1-2 orang. Ya, jadi ujiannya itu terasa banget Romo. Jadi gimana ya? Di saat hati itu masih terombang-ambing, gimana ya caranya menerima tamu ini gitu, risih rasanya. Tetapi juga ujiannya adalah dengan pekerjaan, dengan rutinitas yang dibuat sibuk banget sampai saya tuh harus tidur di atas jam 12 malam terus. Tetapi juga saya dituntut untuk bisa tetap mengingat dan mempersiapkan ini semua. Ini semua saya persiapkan itu jauh hari. Saya menghubungi Bu Ani di KUR itu udah sebulan sebelumnya ya Bu ya.
saya harus datang ke Pringgolayan. Saya nggak pernah datang ke sana, nyasar-nyasar sampai masuk rumah orang. Malam-malam juga saya nunggu kur. Saya harus ketemu orang di Hayat, saya harus atur dekorasi, saya harus ini, harus itu. Saya kerjakan semua sendiri di tengah kesibukan juga yang mepet, semuanya mepet dan full, waktunya nggak ada waktu. Tetapi saya mau bersyukur bahwa saya bisa membuktikan saya tetap setia. Saya nggak menomor duakan Pak Heliarko. Saya tidak mengabaikan, tidak membuat dia tidak saya ingat. Sekitar awal Februari yang lalu, saya yang mata ke atas, ambil spray, tiba-tiba pas mata saya sudah ambil spray, kan otomatis mata itu tertuju ke rak tengah. Saya kaget ketika saya melihat baju ini. Ini adalah baju tidurnya Pak Heliarko yang paling dia suka. Saya selalu bilang sama dia, baju tuh mbok ayo habis disetrika, mbok ayo dileret ke sikit, soalnya lagi dinggo, jadi dicuci dinggo, kaya lagi kelamben, saya bilang gitu. Saya kaget ketika awalnya saya pikir halusinasi kali, atau mata saya lagi salah lihat. Akhirnya lemari itu saya tutup, spray itu saya kembalikan. Saya panggil Mbak, karena saya ingat waktu di rumah duka yang membereskan semua pakaian untuk dibawa ke rumah duka itu adalah Mbak saya. Dibawa dengan kantong waktu itu. Mbak saya panggil, terus Mbak saya bilang, Mbak, bukalah lemari itu. Itu kayaknya kemarin kamu susunnya gimana? Paling atas itu baju apa? Warna apa? Dan kamu lihat itu di paling atas itu baju apa gitu. Terus Mbak saya bilang, pas dia buka dia kaget. Terus dia agak sedikit melompat. Loh, itu kan baju bapak yang sudah masuk ke peti, Bu. Dan itu dimasukkan, dilinting dengan sepaket dengan celana pendek tidur. Dan itu jelas sudah ditaruh di peti waktu itu. Logikanya saya, ya bajunya sudah remuk, sudah pergi lah itu waktu dilarung. Terus saya bilang, coba pegang itu baju bener baju atau enggak gitu. Terus saya pegang gitu, oh ini bener baju ya. Saya bilang, oh ya. Tapi terus saya shock. Dan malam itu saya langsung bawa ke Gajuran. Saya coba tanya ke temannya Romo, teman Romo yang di Ganjuran, lalu kemudian kami ngobrol. Saya bawalah baju itu dan bapak itu bilang bahwa nggak usah takut, Mbak. Itu tandanya dia memberi tanda bahwa dia masih ada, dia masih bersama-sama dan ada di situ. Orang memberikan tanda macam-macam, misalkan dengan suara, dengan bau, dengan ini, tetapi mungkin karena baju ini punya histori sehingga baju ini bisa kembali lagi. Dipegang aja, suatu saat sakit atau ingat, disandingkan di samping. Itu pesan bapak tersebut. Itu saya ingat dan sampai hari ini bagi saya itu adalah pengalaman mungkin yang tidak semua orang bisa mengalami. Tetapi saya bersyukur saya selama mendampingi Pak Heliarko bukan waktu yang sebentar, dan di situ dalam keadaan yang tidak enak sama sekali, berat, dan bagi saya tuh pikulannya luar biasa. Pak Heliarko sempat tidak 10 tahun lebih lari dari semua orang dan hanya bersama saya dia berjalan, menemani setiap keluh kesahnya, ceritanya, kesakitannya, semuanya. Saya bertahan selama itu. Dan selama itu juga saya mencoba mengembalikan dan menyembuhkan luka-lukanya, dan di akhir-akhir hidupnya dia mencoba untuk kembali mendekatkan dirinya pada Tuhan yang menciptakan dia. Dia mau menemui teman-temannya lagi, dia mau untuk ketemu orang lagi, dia mau untuk berkegiatan lagi, dia mau untuk mengeluarkan segala kepintarannya yang pernah dia lakukan semasa dia sehat. Dari situ saya merefleksikan bahwa semua perjalanan ini, semua kisah ini tidak mungkin terselenggara tanpa campur tangan Tuhan. 15 tahun bagi saya Tuhan hadir,
mengirimkan saya apapun namanya, apapun bentuknya, saya bangga. Saya tidak malu, saya tidak merasa sakit hati, tidak merasa dendam. Apapun yang terjadi selama ini saya syukuri, tetapi saya terpilih. Nggak semua orang mungkin bisa dipilih, tetapi saya terpilih dan saya sudah menjalani masa yang paling berat. Dan kalau hari-hari ini saya dikasih hadiah baju ini kembali, udah senang banget loh. Saya pegang-pegang nih sekarang bajunya. Jadi ini hadiah mungkin yang Tuhan perbolehkan lewat Pak Heliarto. Baju ini kembali bagi saya itu suatu hadiah yang nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Jadi itu pengalaman yang saya alami selama 40-100 hari yang tidak mudah, tetapi hari ini saya juga membagikan 700 nasi bungkus di 7 kota di mana kami pernah singgah, di mana kami pernah melakukan sesuatu untuk membuat sumur bagi orang yang kekeringan, membagikan sesuatu dengan bakso di kota-kota itu. Dan hari ini serempak, tadi pagi pukul 7 saya membagikan 700 untuk 7 kota, masing-masing kota 100 bungkus. Dan hari ini orang fakir dan kaum duafa di jalan mendapatkan nasi bungkus itu. Biarlah itu menjadi amal kebaikan yang bisa menjadi sangu, orang Jawa bilang, untuk Pak Heliarto di sana. Dia pasti melihat ini semua, dan saya berharap dia senang dan dia bahagia dan dia yakin, karena dia sempat datang dalam mimpi beberapa kali, jangan tinggalkan, masih diulang, sehingga saya membuktikan bahwa sampai kapanpun saya tidak akan pernah meninggalkan. Raga tidak ada, tetapi saya yakin dia masih ada bersama kami, bersama saya dan keluarga saya. Saya bisa merasakan itu, dan bagi saya biarlah pengalaman batin ini menjadi pengalaman batin kami yang mungkin berbeda dengan orang yang lainnya, tetapi bisa menjadi bisa menjadi sharing yang bisa menguatkan untuk banyak orang. Begitu.
yang akan kami larungkan untuk menenangkan hamba-Mu Bapak Gregorius Seliarko
Semoga taburan bunga ini dan keharuman namamu senantiasa mendampingi hambamu dan menerima hambamu Bapak Gregorius Suliarko itu di dalam pangkuan kasih-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah sepasang burung merpati ini, lambang kasih dan kesetiaan hamba-Mu Bapak Heliarko dan Ibu Marcella. Semoga cinta mereka dan kesetiaan semakin hari semakin Kau tumbuhkan dan berbuah matang bagi panggilan mereka masing-masing. Dan terimalah hamba-Mu Bapak Gregorius Suliarko di dalam pangkuan kasih-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Hidup